moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah di mana pada hari ini kita kembali berkumpul di masjid yang kita cintai ini. Selanjutnya salawat dan salam selalu kita hanturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kaum muslimin yang tetap dalam iman Islam. Amma ba'du. Baiklah, pada kesempatan kali ini Khatib akan membawakan khutbah yang berjudul mensyukuri nikmat Allah dalam segala hal. Sebagai makhluk ciptaan Allah yang diciptakan yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk ciptaan lainnya, maka sudah sepatutnya kita sebagai makhluk selalu bersyukur atas segala nikmat yang telah dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada begitu banyak nikmat dan anugerah yang telah Allah berikan kepada kita. Bahkan ketika Allah memberikan cobaan dan musibah, terselip karunia dan berkah yang kadang tidak kita sadari. Salah satu cara paling mudah yang bisa kita lakukan untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah dengan selalu mengucapkan hamdalah atau alhamdulillah dalam setiap kondisi dan keadaan yang kita terima. Entah itu saat senang maupun ketika sedang mendapatkan cobaan hidup. Jika kita menghitung berapa banyak nikmat yang telah kita terima semasa hidup, sudah pasti nikmat tersebut tidak terhitung jumlahnya. Karena apabila kita selalu bisa bersyukur dalam berbagai kondisi yang kita terima, insya Allah Allah Subhanahu wa taala juga akan selalu menyayangi kita dan nikmatnya akan terus mengalir dalam kehidupan kita. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Yang artinya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh Allah benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran surah An-Nahl ayat 18. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dalam ayat ini dijelaskan tentang begitu banyaknya nikmat dan karunia yang Allah anugerahkan kepada umatnya, baik di langit, darat, maupun dalam diri manusia. Semua demi kemaslahatan dan kebaikan manusia. Dan jika manusia berkumpul secara bersama-sama dengan memakai alat-alat tercanggih sekalipun untuk menghitung nikmat Allah yang telah kita terima, niscaya sampai kapanpun manusia tidak akan mampu menghitung jumlahnya. Sungguh Allah benar-benar Maha Pengampun atas kesalahan-kesalahan manusia, Zat yang Maha Penyayang, sehingga Allah tidak memutus nikmatnya kepadamu meski manusia banyak yang mendurhakai dan mengingkarinya. Allah juga menegaskan dalam ayat ini bahwa apabila manusia mau menghitung nikmatnya, tentu mereka tak akan dapat menentukan jumlahnya, karena pikiran manusia itu sangat terbatas, sedangkan nikmat Allah begitu luas. Oleh sebab itu, kewajiban manusia hanyalah mensyukuri nikmat-nikmat itu dan memanfaatkannya untuk memenuhi keperluan hidupnya dan berkhidmat kepada masyarakat sesuai dengan tuntutan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Di akhir ayat juga disampaikan bahwa sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang.
Pengampun yang disebutkan dalam ayat ini karena kebanyakan manusia hanya mensyukuri sebagian kecil dari nikmat yang mereka terima, sedangkan nikmat-nikmat yang sangat luas biasanya dilupakan begitu saja. Selalu mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita termasuk perkara penting dalam kehidupan seorang muslim. Ada banyak ayat di Al-Quran yang menyebutkan bahwa Allah menjanjikan pahala yang besar kepada umatnya yang selalu bisa bersyukur atas karunia yang didapatnya. Bahkan syukur dan nikmat itu akan ditambah lagi. Dalam surah An-Naml ayat 40, Nabi Sulaiman alaihissalam yang juga seorang raja bijaksana mengatakan, ketika ia bersyukur, maka rasa syukur itu sesungguhnya untuk dirinya sendiri. Tetapi apabila seseorang kufur nikmat, maka kekufuran itu akan merugikan dirinya sendiri pula. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surah An-Naml yang artinya, seorang yang mempunyai ilmu dari kitab berkata, aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Maka ketika dia Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, dia pun berkata, ini termasuk karunia Tuhanku untuk mengujiku. Apakah aku bersyukur atau mengingkari nikmatnya? Barang siapa bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya, Maha Mulia. Quran surah An-Naml ayat 40. Pada kalimat terakhir pada ayat ini disebutkan, dan barang siapa ingkar terhadap nikmatnya seperti menganggap nikmat yang diperolehnya karena jerih payahnya saja atau menggunakannya untuk kemaksiatan, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak membutuhkan siapapun, bahkan sebaliknya semua makhluk membutuhkannya, serta Maha Mulia tidak pernah melakukan sesuatu yang tak terpuji. Nabi Sulaiman yang dianugerahi kekayaan dan jabatan saja masih selalu mensyukuri nikmat yang diperolehnya. Karenanya kita sebagai manusia sekiranya dapat mencontoh teladan yang telah diberikan para nabi, bersyukur atas nikmat dan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan sedih. Insyaallah nikmat yang kita peroleh itu akan bertambah berkali-kali lipat jika kita mau bersyukur. Demikianlah khutbah Jumat kali ini. Semoga apa yang disampaikan dapat diambil hikmahnya dan dijadikan pelajaran dalam hidup. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawata innahu huwas sami'ul 'alim. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun usikum wa naf'i bi taqwallahil 'aliyyil 'azim wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin 'azim amarakum bis salati was salami 'ala nabiyyil karim faqala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu shallu 'alaihi taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma dafa' 'anna al bala' wal ghala' wal waba' wal fahsya' wal munkar. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Ibadallah
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر